An Jabir ibn Abdullah qol jaa rajulun wan nabiyyu yakhtubun nasa yaumal jum'ah faqala as-salata ya fulan faqala la qala kum farka. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seseorang dan Nabi posisi lagi khutbah di hari Jumat. Lalu Nabi bersabda, apakah kamu sudah sholat ya fulan? Maka sahabat tersebut menjawab, la, tidak, artinya belum. Nabi bersabda, kum farka, bangunlah engkau dan rukuklah, artinya salatlah. Ya. Dari hadis ini ada beberapa masalah fikih yang bisa diambil. Pertama, salat tahiyatul masjid itu waktunya masih ada walaupun dia sudah duduk, selagi waktunya belum lama, dan tidak ada niat untuk insiraf, artinya untuk meninggalkan. Jadi kalau kalian masuk ke masjid setelah sampai duduk lupa mau tahiyatul masjid, walaupun sudah duduk boleh bangun dan sholat tahiyatul masjid selagi waktunya belum lama. Terus yang kedua yang diambil dari hadits ini apa? Bahwa bagi khatib itu boleh berbicara di tengah-tengah khutbah selagi ada maslahat. Dan di sini ada maslahat. Rasulullah mengingatkan sahabat ini untuk salat tahiyatul masjid. Dan khusus untuk Rasulullah adalah tasyrik, bahwa ini contoh bahwasanya ngomong di tengah khutbah selagi ada maslahat adalah hukumnya boleh. Nah itu ya. Nah terus masalah yang lain yang tentu tidak tersurat dalam hadis ini, bagaimana kalau itu untuk hadirin mustami'in, boleh nggak berbicara ketika khutbah? Di sini ada khilaf antara madhab ya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu hukumnya makruh. Sebab ada hadis lain di mana ketika Nabi khutbah, sama lagi khutbah Jumat, itu datang A'rabi dan dia berkata, ya Rasulullah, halakal mal waja'al iyal fad'ullah lana, fad'ullah lana. Halakal mal, hancur harta, karena udah lama itu enggak kehujanan, tanah pada kering, tanaman pada mati. Ya kalau begitu kan ya bukan saja sektor pertanian yang terganggu, tapi juga perdagangan. Kalau sektor pertanian terganggu, mengimbas pada perdagangan, akhirnya apa? Ya ekonomi susah. Dan tentu akhirnya apa? Krisis moneter ekonomi. Nah, sahabat ini minta kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu untuk diturunkan hujan. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa ngomong bagi hadirin itu hukumnya boleh ya. Imam Syafi'i itu mentafsiri menghukumi makruh. Kalau mazhab lain Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanabilah mengatakan haram. Mazhab Hanafi mengatakan makruh tahrim.
Nah, sudah saya sampaikan ya, ada makruh itu ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Kalau makruh tanzih, meninggalkannya lebih bagus daripada melakukannya. Jadi kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh tanzih. Tapi kalau makruh tahrim, ya kena dosa. Kalau dikerjakan, mendapatkan dosa. Lalu apa bedanya dengan itu haram? Kalau haram itu sabata bidalilin qat'iyyin la yahtamilu ta'wil. Kalau haram itu adalah hukum yang tetap dengan dalil qat'i yang tidak bisa ditakwil. Kalau makruh tahrim itu sabata bidalilin dhoniyyin yahtamilu ta'wil. Itu tetap dengan dalil dhonni yang itu bisa ditakwil. Nah, seperti ini jadi masalah khilafiyah memandang dalil. Nah, dalam madzhab Imam Syafi'i, bagi hadirin atau mustami'in itu boleh ngomong dalam beberapa hal ya. Artinya dianggap darurat dan boleh kita sampaikan hukum makruh. Kapan? Ketika dia melihat orang buta mau nyebrang jalan dan kalau tidak diomong nanti bisa celaka. Terus apalagi ketika melihat kalajengking itu merayap menuju pada seseorang, perlu diingatkan, kalau tidak kan nanti kesengat. Jadi boleh gitu ya. Apalagi ketika ada orang bersin, dia boleh mengatakan ya rahamukallah. Ketika yang bersangkutan itu memuji Allah, mengatakan alhamdulillah. Terus apalagi itu membaca sholawat ketika khatib menyebut nama Rasulullah SAW. Ini pandangan madzhab Imam Syafi'i. Madzhab lain ada yang berpandangan berbeda. Pokoknya kalau mustami ya diem. Ini permasalahan kapan? Ketika lagi tengah-tengahnya berkhutbah. Hukumnya begitu. Kalau sebelum khutbah, setelah khutbah ittifaq itu nggak masalah. Ya. Ini khatib udah duduk ya. Ngobrol nggak masalah. Setelahnya mau sholat Jumat ngomong nggak masalah. Nah, ketika duduk di antara dua khutbah gimana? Kebanyakan mengatakan nggak apa-apa. Ada mazhab Maliki, ya, kalau tidak salah itu mengatakan haram tetap. Jadi kalau mazhab Maliki dari awal sampai akhir, walaupun doa itu tetap mustami atau hadirin itu apa? Harus menyimak atau paling tidak diam. Nah itu ya, paham?